Halo, selamat sore. Jumpa lagi di podcast Sabtu Day. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang point of view seorang periset di Indonesia terhadap aksi bela negara dan juga akan membahas beberapa isu-isu yang sedang hangat di Indonesia. Nah, episode kali ini kita sudah mengundang beberapa pakar yang ahli di bidangnya masing-masing. Nah, kali ini kita kedatangan Kak Wawat Rodiahwati yang merupakan seorang peneliti di bidang energi. Selamat siang, Kak Wawat. Selamat siang, Mbak Rosi. Pada episode podcast kali ini, kita mengusung tema tentang bagaimana menurut seorang periset di Indonesia nih, tentang bela negara. Itu gimana, Mbak, menurut Kak Wawat? Baik, jadi menurut saya sebagai seorang periset, terutama di bidang energi, wujud bela negara saya adalah dengan mendukung program ketahanan energi nasional ya. Kak Wawat, berkaitan dengan energi nih, pasti kan ada ya isu-isu yang lagi hangat di Indonesia dan perlu solusi. Itu apa ya kira-kira Kak Wawat? Benar sekali Mbak Rosi. Jadi sebenarnya ada dua isu besar ya kalau kita berbicara tentang ketahanan energi. Yang pertama adalah tentang eh, target dari energi yang harus kita penuhi secara nasional. Jadi dari SKK Migas telah mengeluarkan target lifting migas yaitu sebesar 1,61 juta barel. Dan yang kedua, topik yang paling hangat adalah dari sumbernya sendiri. Nah, Indonesia sampai saat ini masih mengandalkan sumber energi fosil dibandingkan dengan sumber energi alternatif lain, yaitu energi terbarukan atau biofuel ya. Berarti nih Kak, untuk terkait hal tersebut, itu tantangannya apa ya kira-kira dalam penyelesaiannya? Jadi untuk energi terbarukan dan biofuel itu tantangannya lebih ke ketersediaan ya dan adaptasi teknologi yang masih berkembang dan ini cukup panjang seperti itu. Nah, alternatif lainnya kita juga bisa mencari sumber energi yang mirip dengan migas yang bisa diaplikasikan langsung untuk teknologi yang sudah ada. Berarti sebenarnya banyak ya di Indonesia itu sumber-sumber yang nantinya bisa dijadikan sebagai energi terbarukan di Indonesia yang Mbak Wawat ya. Betul, Mbak. Oke, terima kasih atas partisipasinya hari ini ya Mbak Wawat. Semoga lancar terus kegiatannya. Selamat beraktivitas. Baik, terima kasih juga Mbak Rosi. Selamat siang Mbak Lia. Ya, Mbak Nunik ini adalah seorang ahli sel surya yang berada di kelompok riset Advanced Photovoltaic and Functional Electronic Device di Pusat Riset Elektronika. Nah, pada kesempatan ini saya pengen coba nanya-nanya nih sama Mbak Nunik. Kan sekarang ini permintaan solar panel terus meningkat. Yang kita pakai saat ini kan terbuat dari kristal silikon nih, di mana proses produksinya cukup rumit dan memakan biaya yang cukup mahal. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai peneliti sel surya untuk mengantisipasi kekurangan sel surya silikon tersebut? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Lia. Pertanyaan ini sangat relevan ya dengan perkembangan teknologi energi terbarukan saat ini, di mana sebagai peneliti sel surya ada beberapa langkah strategis yang bisa kita ambil untuk mengantisipasi kekurangan dan keterbatasan dari sel surya berbasis silikon ini. Beberapa pendekatan bisa kita lakukan ya, seperti misalkan diantaranya adalah dengan mengembangkan material alternatif. Sebagai contoh, yang pertama ada DSSC atau Die Sensitized Solar Cell, di mana menggunakan material die sebagai material alternatif, material pengganti ya, yang dia sebagai material aktif untuk menangkap cahaya matahari. Itu ada juga perovskite solar cells. Perovskite ini menawarkan efisiensi yang tinggi dengan biaya produksi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan silikon. Peneliti, tentunya kita perlu berpikir ke depan dan tidak terpaku hanya pada satu jenis material seperti silikon saja. Dengan mengeksplorasi material baru, meningkatkan efisiensi, dan menekan biaya produksi, kita bisa mendukung transisi energi yang bersih secara lebih luas dan inklusif.
Begitu Wah, Mbak Lia. sangat inspiratif sekali ya jawabannya. Jadi kita bisa menggunakan material yang murah untuk energi terbarukan seperti DSSC dan juga perovskite. Terima kasih banyak atas jawabannya, Mbak Nunik. Semoga kita bisa berdiskusi di lain kesempatan. Satu. Baik, terima kasih Pak Dr. Budi Istana dan Eko Prihartanto telah meluangkan waktunya pada podcast hari ini. Hari ini saya ingin mengajak berbicara tentang kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu bisa disebabkan oleh alam itu sendiri dan ada karena sisa aktivitas manusia yang tidak tertangani dengan baik. Oke, dalam hal ini riset Pak Dr. Budi Istana yang berkaitan dengan pengolahan limbah TKKS itu atau limbah sawit lainnya, Pak Budi mengembangkan riset seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Asran. Riset saya fokus dalam pengembangan limbah pelepah kelapa sawit, ya. Jadi kita memanfaatkan itu sebagai material akustik tepatnya. Jadi sebagai material peredam suara dan juga saat ini kami kembangkan juga sebagai material penguat dalam kampas rem kendaraan seperti itu. Wah, luar biasa Pak Budi. Jadi memang riset dari tadinya limbah dikonversi menjadi atau melalui inovasi itu tadi ya, material akustik dan kampas rem, Pak ya. Iya, Luar betul. biasa. Oke, makasih Pak Budi. Berikutnya Ya. kalau Pak Dr. Eko, bagaimana cara mensiasati kerusakan lingkungan disebabkan oleh alam itu sendiri, Pak Eko? Terutama di pelabuhan ya, Pak Eko ya. Ya, baik, benar sekali Pak Dr. Hasan. Terima kasih atas kesempatannya untuk penjelasan mengenai kerusakan alam khususnya. Ini akan dilakukan identifikasi risiko yang akan menilai dampak-dampak kerusakannya terhadap kondisi infrastruktur sehingga kita bisa meredam kerusakan secara universalnya seperti itu, Pak Dr. Hasan. Oh, jadi dengan aplikasi yang dikembangkan Pak Dr. Eko, akhirnya inspeksi sebuah pelabuhan itu tidak akan lama lagi ya ditentukan bagaimana cara penanganannya ya. Iya, seperti itu Pak Dr. Asran. Nanti akan dimodelkan sehingga akan mempermudah bagaimana identifikasinya untuk dilakukan di infrastruktur setempat seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi luar biasa ya podcast yang short podcast ini. Jadi intinya ada yang memanfaatkan limbah melalui inovasi seperti Pak Dr. Budi menjadikan limbah sawit menjadi material akustik dan kampas rem, Pak ya. Kemudian sedangkan Pak Dr. Eko bagaimana cara membuat pendekatan melalui aplikasi ya untuk menentukan seperti apa cara menginspeksi sebuah infrastruktur ya, terutama pelabuhan supaya bisa tertangani dengan cepat. Oke, terima kasih ya atas waktu yang diluangkan pada hari ini. Semoga kita ketemu di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai isu kontemporer terkini yang mungkin ada di lingkungan paling dekat kita sendiri, di lingkungan riset dan inovasi. Nah, selama di BRIN, mungkin dari Bapak Vicky bisa ada isu-isu terkini gitu, yang mungkin ingin Bapak ceritakan. Gitu, gimana tuh Pak? Baik, terima kasih Bu Indah. Mungkin saya isu yang paling dekat atau yang paling relate mungkin ya dengan bidang kami di Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk itu terkait dengan hilirisasi dari hasil riset itu sendiri. Karena kalau kita melihat kembali ke basicnya ya, ke awal, kenapa kita meneliti gitu, untuk apa kita meneliti, kenapa kita meneliti sedalam itu, semakin advance, tentu kita kembali bertanya, bagi masyarakat itu terpakai atau tidak? Apakah sampai ke masyarakat? Apakah hasil riset kita itu diaplikasikan?
ataupun bisa dikomersialisasikan gitu ya. Artinya dia masuk ke industri, ada di pasar dan sampai ke masyarakat. Kan itu yang paling penting gitu. Ini merupakan isu yang cukup hangat kalau menurut saya gitu. Karena kalau kita melihat konsep dari BRIN sendiri gitu ya, BRIN kan sebenarnya bagi para peneliti itu cukup sampai paten ya. Kita melakukan penelitian, riset, kita melakukan eksperimen, kemudian mendapatkan data, kita tulis di artikel, kita publish, kemudian output yang lainnya adalah paten, terutama bagi kami dari Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk. Jadi bioproduknya itu tentunya nanti akan menghasilkan hak atas kekayaan intelektual gitu ya, HKI. Salah satunya paten, bisa paten biasa, paten sederhana, atau desain industri dan lain sebagainya. Yang kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan lisensi ya. Setelah paten, kemudian lisensi dengan mitra dari industri. Ketika sudah sampai di situ, tentu nanti bisa komersialisasi dan bisa masuk pasar gitu ya. Misal masuk e-katalog, kalau zaman sekarang kan dia di e-katalog, masuk marketplace, e-commerce kayak gitu. Sehingga dia sampai ke masyarakat. Jadi hasil riset kita itu bisa termanfaatkan. Jadi tujuan utamanya sebenarnya kan itu, kita sebagai peneliti. Namun ya isunya itu jika kita melihat sehari-hari ya, kita bisa melihat sendiri yang produk-produk yang hasil riset Indonesia sendiri mungkin bisa kita lihat ya, apakah ada, apakah pernah kita temukan, atau justru banyakan ya dari luar kan kita impor atau ya pokoknya bukan hasil dari, kebanyakan bukan hasil dari peneliti-peneliti kita gitu. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farid Latif dan narasumber kita Bapak Dr. Agung Limanudin dari kelompok riset superkonduktor, semikonduktor dan aplikasinya. Oke Bapak, mungkin kita kenal superkonduktor ya Pak. Salah satu isunya adalah kira-kira apa sih Pak di sini yang kita kerjakan, penelitian yang kita kerjakan mengenai bahan superkonduktor, dan bagaimana juga tadi terkait dengan tantangan yang dihadapi serta solusinya itu. Nah, jadi di kelompok riset kami yang semi dan superkonduktor material itu ada penelitian ya, terutama material superkonduktor magnesium diborat MgB2 dan juga dalam bentuk kawat ya, terutama. Dan kemudian juga ada bismut, timah, strontium, kalsium, carbon oxide. Tantangannya Pak tadi? Ya, tantangannya terutama bagaimana kita mengaplikasikan superkonduktor itu sendiri ya. Jadi untuk sekarang ini memang banyak aplikasi superkonduktor itu dalam bentuk kawat untuk menciptakan atau membuat magnet yang cukup tinggi, magnetnya, medan magnetnya, sehingga kalau sekarang ini yang kita kerjakan itu pembuatan prototipe dari trafo superkonduktor atau juga pembuatan prototipe dari MRI, alat kedokteran MRI yang sedang kerjasama dengan Korea, dan juga ya penelitian kawat superkonduktor. Terima kasih. Jadi begitu ya untuk kelompok riset superkonduktor ini. Jadi tadi ada banyak yang dikerjakan dan semoga menjadikan wawasan dan pengetahuan baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.